Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ajamal Usirah, Febri Setiawan, Azmi Aufar, Israk Masaputra, Shibran Malawi, dan saya sendiri Muhammad Uda Mukhaladun yang di sini akan mempresentasikan tugas kami yaitu pada mata kuliah Budaya Digital Islam tentang pembuatan sebuah aplikasi yang berkaitan dengan generasi-generasi muda. Kenapa demikian? Karena ya memang bisa kita lihat di generasi muda sekarang, terlebihnya lagi Gen Z, mereka sangat malas melakukan aktivitas. Ya, mereka malas untuk belajar, melakukan hal-hal baru. Mereka lebih cenderung melakukan apa hal yang mereka suka. Dan itu unfaedah. Nah, jadi aplikasi ini kami rancang sebagai ruang aman bagi generasi muda untuk belajar, untuk tumbuh, agar mereka bisa mengintrospeksi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena di aplikasi Safa ini kami menyediakan ayat-ayat, hadis-hadis, ya, ada kesimpulannya di dalamnya. Sehingga target kami adalah menyembuhkan jiwa-jiwa mereka agar bisa menjadi lebih baik lagi, gitu. Kita lanjut ke filosofinya. Mungkin untuk filosofi dari nama aplikasi kami mengambil dari bahasa Arab, yaitu Shifa, yang berarti penyembuh ataupun obat ya, kesembuhan. Nah, kami mengambil itu dalam Quran, surah Al-Isra ayat 82. Kenapa kami ambil nama ini? Karena kami mau menerapkan bahwa Syafa ini merupakan simbol dan dia tuh bukan sekedar bacaan, tetapi obat hati. Gitu. Kemudian kami memilih warna Serenity Blue karena mencerminkan kedamaian, spiritualitas, dan kesucian. Nah, warna ini juga tampak lembut dan bersih di tampilan, sehingga dapat menyatu dengan gaya yang minimalis. Gitu. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada masalah-masalah yang dihadapi. Ini kita pembahasannya lebih mengarah ke Gen Z, karena ya memang dari perubahan dari Gen milenial ke Gen Z itu sangat terasa perbedaannya. Ya, jadi di Gen Z ini, generasi muda tuh lebih tertarik pada media sosial dan game ya, seperti saya bilang tadi. Mereka lebih cenderung melakukan hal-hal yang mereka suka. Gitu. Ada yang berfaedah, ada yang tidak berfaedah. Seperti misalnya media sosial, itu bisa dikatakan suatu media yang faedah karena apa namanya? Mereka bisa mendapatkan informasi di sana. Kemudian untuk game bisa dikatakan faedah, bisa dikatakan faedah, tergantung mereka memanage waktunya gimana. Tapi yang sering kali kita temui bahwa ketika mereka mereka bermain game, mereka lupa akan aktivitas yang mereka harus lakukan gitu. Nah, makanya bisa dikategorikan game ini ke unfaedah. Karena game ini bisa dikatakan sebagai hiburan dia, gitu. Jadi secukupnya saja. Yang kedua, minim interaksi dengan Al-Quran dan hadis. Nah, berbeda dengan gen-gen dulu, gen milenial, yang anak-anak muda sekarang ini, maaf cakap mungkin bisa dikatakan sudah apa ya, sudah banyak dikasih kebebasan. Mungkin di umur sekian, belum tamat sekolah, atau bahkan masih SMP, sudah dikasih kebebasan untuk melakukan apa yang mereka suka gitu. Tidak dituntut untuk belajar, pergi ngaji, segala macam. Nah, sehingga mereka minim untuk interaksi antara Al-Quran dan hadis gitu. Nah, yang kemudian kurangnya pendekatan yang menyenangkan dan relevan. Nah, ini berkaitan dengan mereka jarang berinteraksi. Kenapa? Karena mereka sering melakukan hal-hal yang unfaedah tadi, gitu. Mereka terlalu lalai dengan diri mereka sendiri, gitu. Sampai tidak memperhatikan lingkungan dan sekitarnya. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu pada pembahasan tujuan aplikasi. Tujuan kami membuat Safa ini adalah untuk membantu generasi muda mencintai Al-Quran dan Sunnah dan membentuk komunitas pelajar yang positif dan menjadikan pembelajaran Islam dari gaya hidup digital sehari-hari. Kami ingin Islam ini terasa ringan, dekat, dan bisa diakses dengan cara yang menyenangkan. Kemudian selanjutnya solusi dari Safa. Jadi Safa ini hadir dengan pendekatan baru, yaitu konten Al-Quran dan hadis disampaikan secara digital. Kemudian pada proyek kami ini ada ruang komunitas yang aktif dan suportif.
Kemudian berbagai fitur-fitur lainnya, diantaranya fitur gamifikasi yang buat belajar Islam. Dengan buat belajar Islam ini kita jadi tidak kaku dengan aplikasinya. Aplikasinya menjadi menyenangkan. Kemudian kami tidak ingin pengguna ini merasa kewajiban ini semata, tapi bagian dari perjalanan hijrah yang mereka nikmati. Kemudian slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh kawan saya. Fitur-fitur utama aplikasi. Beberapa fitur yang kami tawarkan adalah gamifikasi ibadah, di mana pengguna bisa mendapatkan poin, badge, dan tantangan harian. Kami menyematkan teknologi pengenalan suara untuk membantu pengguna membaca Al-Quran yang kemudian dikoreksi secara otomatis. Selain itu, kami sediakan forum diskusi atau fitur eksplorasi topik agar pengguna dapat membahas tema kekinian dari sudut pandang Islam. Semua ini membuat pengguna menjadi lebih aktif dan terlibat. Yang ketujuh adalah contoh penggunaan harian. Bayangkan sehari menggunakan Safa. Pagi hari pengguna bisa tilawah, lalu aplikasi akan membantu mengoreksi bacaan. Siangnya pengguna bisa bertanya kepada AI tentang topik-topik Islam. Misalnya, apa pandangan Islam tentang AI. Sore hari pengguna dapat ikut tantangan kebaikan seperti membaca surah Al-Kahfi. Malamnya pengguna bisa berdiskusi di forum tentang refleksi harian atau tema spiritual. Dengan alur ini, Islam terasa lebih dekat dan menyatu dalam keseharian pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, saya akan menjelaskan dampak yang diharapkan. Kami ingin melihat lebih banyak remaja yang merasa nyaman dan akrab dengan isi Al-Quran dan hadis. Kami juga berharap dapat membentuk komunitas hijrah yang positif dan saling mendukung. Selain itu, kami ingin membantu mengurangi ketergantungan pada konten digital yang tidak bermanfaat dengan menghadirkan alternatif Islami yang inspiratif dan menyenangkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk atau prototipe dari aplikasi yang sudah kami buat. Nah, di sini ini kita putar dari awal. Nah, nama aplikasi kami ialah Syafa. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi kami. Di sini bisa dilihat ada 5 menu utama atau 5 opsi di sini. Ada beranda, ada tilawah, ada komunitas, ada hadis, dan ada CDI. Nah, untuk halaman beranda di sini ada pesan singkat kepada pengguna. Kemudian di sini ada indikator bahwa pengguna telah istiqomah selama 5 hari. Di sini ala-ala serik di TikTok lah, tapi di sini kami namainnya istiqomah. Kemudian di sini ada topik atau diskusi terpopuler dalam satu hari tersebut. Nah, di sini kita bisa ikuti diskusinya. Kemudian di sini kami hadirkan fitur gamifikasi yang mana setiap pengguna menyelesaikan suatu amalan di setiap harinya. Amalan ini merupakan misi per hari. Dia akan mendapatkan poin. Nah, di sini misal sudah selesai. Nah, dia akan mendapat poin 10 poin tadi. Kemudian di halaman awal juga kami tambahkan menu untuk ayat pilihan per harinya. Di sini jadi pengguna bisa langsung baca ayat apa ya sih dalam sehari itu. Kemudian ada inti hadis. Nah, kemudian kita lanjut ke fitur tilawah. Di fitur tilawah sendiri, ini sama seperti aplikasi baca Quran seperti biasanya. Di sini ada nama surah, kemudian juz diurutkan sama ayatnya surah-surah per juznya. Kemudian ada penanda, ini merupakan surat yang kita tandai. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ini merupakan halaman terakhir yang kita baca. Kalau kita klik di sini kita akan masuk ke di mana sih letak terakhir kali kita baca Al-Quran? Ini kalau misalnya saya klik di sini, ini di halaman 5. Nah, di tilawah ini sendiri kami hadirkan fitur seperti pengguna bisa menggunakan bacaan ayat Al-Quran, kemudian pengguna bisa membaca atau menguji tes tahsinnya. Di sini kalau misalnya kita klik, akan keluar menu seperti ini. Di sini kita bisa lihat arti dan tafsirnya. Nah,
Kemudian kalau di sini kita bisa mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan kalau menu ini kita bisa ngetes bacaan kita udah betul atau enggak. Nah, ini fitur yang ada di dalam menu tilawah tadi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke komunitas. Di komunitas sendiri kami menawarkan fitur pengguna bisa saling diskusi di sini. Pengguna bisa saling tanya gimana sih pendapat-pendapat orang lain tentang pandangan Islam tertentu gitu. Di sini ada topik populer, kemudian ada diskusi terpopuler. Misal kalau kita klik di sini satu, ini urgensi penggunaan AI. Dia bertanya bagaimana AI bisa dimanfaatkan umat Islam untuk dakwah, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan. Jadi para pengguna lain bisa saling berbalas pesan di sini. Kita juga bisa menambahkan komentar kita sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke fitur hadis. Di sini kita bisa mencari hadis tertentu sesuai yang kita mau. Kemudian ada kumpulan kitab hadis. Kita bisa cari dari hadis Sahih Bukhari. Misal kita cari hadis apa, ada di sini. Kemudian yang terakhir ada fitur tanya AI. Ini sama seperti chat AI lainnya, aplikasi chat AI kita bisa tanya kemudian dijawab. Tapi di sini kami tambahin fitur tombol aksi ini. Tombol aksi ini gunanya misal pertanyaan kita di sini terkait teknologi modern. Setelah AI jawab, AI bisa cari ada nggak pertanyaan atau diskusi yang relevan dengan pertanyaan kita. Kalau ada, kita bisa masuk ke diskusinya. Dan fitur AI sendiri tidak gratis, dia pakai koin yang kita kumpulkan pada misi per hari tadi. Jadi kalau misalnya suatu koin kita habis dan kita mau pakai AI, kita bisa tambah koin kita dengan kerjain misi hariannya, amalan hariannya. Maka poinnya akan bertambah di sini. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari aplikasi yang kami buat. Nah, jadi kesimpulan pada tugas ini ialah Syafa ini merupakan sebuah solusi spiritual untuk generasi digital dengan pendekatan yang menyenangkan dan fitur-fitur yang sesuai dengan kehidupan masa kini. Kami percaya bahwa Syafa dapat menjadi teman hijrah sejati. Teknologi seharusnya bukan menjauhkan kita dari iman, tapi justru menjadi jembatan menuju kebaikan. Nah, kami siap untuk mengembangkan ide ini lebih lanjut, baik secara teknis, kolaboratif, maupun dalam bentuk komunitas. Jadi, terima kasih atas perhatian dan support yang kalian berikan. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.